Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di Q&A yang pertama ada komentar yang masuk seperti ini guys. Jadi komentarnya, bagaimana step awal mendirikan usaha rumah setrika. Gimana nih? Step awal mendirikan rumah setrika. Iya, makanya ini kalau buat pemirsa kita kasih tahu ya, dari saya pertama ya. Dari saya yang pertama itu riset market. Apa itu riset market? Jadi riset market ini tujuannya memberikan gambaran apakah usaha yang akan Anda jalankan atau bisnis yang akan Anda dirikan itu seperti apa, prospek atau tidak. Riset market bagaimana caranya? Caranya Anda bisa menanyakan ke tetangga terdekat Anda. Bisa juga Anda menanyakan ke keluarga terdekat Anda. Bisa juga Anda menanyakan ke saudara terdekat, teman kantor, dan lain-lainnya. Bisa juga lewat japri. Misalkan Anda meriset, ada 10 orang yang Anda riset dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan kantoran, ibu-ibu rumahan, atau kalangan di pengajian di masjid dan segala macam, dari berbagai kalangan Anda sudah meriset. Dan dari 10 orang, 7 orang responnya positif dan 3 orang responnya negatif. Maka saya katakan itu maju terus, karena bisa dikatakan riset market ini bagus. Apabila 50-50, ada 5 orang yang responnya positif, 5 orang responnya negatif, maka Anda harus memikirkan ulang seperti apa bisnis atau bisnis apa yang memberikan nilai tambah bagi customer. Nah, yang pertama itu ya, jangan lupa Anda harus meriset market bisnis yang Anda dirikan. Yang kedua, menurut saya sih harus berani memulai usaha. Jadi memulai usaha ini, berani ini bukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ada kesalahan pebisnis pemula, dia termotivasi dengan seseorang, kemudian dia langsung mendirikan usaha. Jangan ikut-ikutan guys. Jadi berani ini maksudnya Anda harus siap resiko apa yang harus terjadi ketika Anda menjalankan bisnis. Misalkan ya, ketika Anda harus memilih antara profesi pekerjaan kemudian bisnis, nah Anda tahu resiko keduanya. Kalau pekerjaan, kalau Anda status karyawan, Anda berada di zona yang nyaman. Ketika Anda berstatus sebagai pengusaha atau usahawan, maka Anda keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Kalau kata teman saya, kalau orang kantoran itu seperti ayam negeri. Maaf ya, maksudnya ayam negeri itu setiap hari dikasih makan gemuk gitu kan. Kalau ayam kampung itu seperti pengusaha. Artinya kalau ayam kampung ini dia harus nyari makan sendiri, memikirkan bagaimana rezeki itu harus dijemput kayak gitu. Walaupun rezeki sudah ada takaran masing-masingnya, dan itu dua-duanya bagus. Nah, yang kedua itu berani memulai usaha. Yang ketiga, menurut saya step awal mendirikan usaha, marketing yang dahsyat. Karena usaha apapun, sebagus apapun usaha Anda, kalau marketing Anda kurang, artinya orang tuh nggak tahu bahwa usaha Anda itu bagus. Jadi marketing ini merupakan ujung tombak. Jadi marketing di situ Anda harus memberikan servis yang bagus. Anda harus di dalam marketing tersebut Anda harus menunjukkan bahwa usaha ini tuh betul-betul usaha yang dibutuhkan oleh banyak orang. Marketing ini juga bisa dalam arti bahwa Anda harus promosi segencar mungkin. Promosinya dalam bentuk apa sudah saya bahas. Promosinya misalkan dalam bentuk gratisan, bisa promosi dalam bentuk diskon, bisa
promosi dalam bentuk potongan harga bisa. Selebihnya tinggal ketika sudah berjalan, Anda tinggal memanage customer. Menurut saya itu manage customer ini salah satu dari after sales. Maksudnya jangan sampai Anda sudah mendapatkan customer banyak dari marketing itu, ketika ada komplain lalu customer satu persatu cabut, tidak puas. Ketika ada komplain lagi, lama-lama customer habis. Ya udah, apa yang mau dijalankan, orang nggak ada customer, nggak ada traffic dalam bisnis Anda. Ini istri saya. Bentar ya guys, saya dilanjut dengan istri saya akan mau ke belakang dulu, ada urusan. Istri bisa jawab ya guys. Bentar guys. Oke, kalau dari teorinya mungkin ya, jadi sebagai orang yang mungkin baru pemula ketika menjalankan bisnis atau usaha, mungkin ada beberapa istilah yang memang seolah-olah terdengar baru gitu ya. Jadi kalau di sini saya akan menjelaskan lebih ke teknisnya, bagaimana ketika awal mula kita benar-benar step awal ketika kita mendirikan usaha GoClean ini. Jadi kalau tadi ketika suami saya menjelaskan bahwa riset market dan sebagainya, ya betul. Jadi kami ketika saat itu mendirikan usaha ini tidak langsung juga, ayo kita usaha rumah tangga, ayo kita investasi, tidak. Kami sangat penuh dengan konsep untuk usaha ini. Jadi sebelum kita launching pada tanggal 31 Maret 2018 saat itu, sebulan sebelumnya kita sudah memikirkan step by step apa yang harus dilakukan, timelinenya, waktunya. Pertama harus melakukan apa pada tanggal berapa, pada minggu berapa, kemudian marketing harus kita mulai pada tanggal berapa, mencari SDM karyawan pada tanggal berapa dan sebagainya. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai tahap yang paling awal banget adalah ya bahasa riset market ya. Jadi kita sudah menggodok nih bahwa kami akan mendirikan usaha dengan nama yang sudah dipikirkan, itu adalah GoClean, gosok, kilat, sapu dan cuci. Kemudian yang tentu dong saya sendiri khawatir sekali. Oke, ada tidak nih pelanggannya? Itu yang saya harapkan. Dengan mungkin usaha laundry yang memang di laundry pun ada jasa hanya metrika saja, kita sangat bersaing gitu. Ketika kita berjalan saja sepanjang 2 kilo, 5 kilo lah ya, sepanjang 5 kilo, ada berapa laundry di sana gitu. Dan harga sangat bersaing dengan mungkin kata sangat bersaing gitu kan. Nah akhirnya kita harus memikirkan bagaimana market tadi. Caranya apa? Survei gitu ya. Bagaimana surveinya? Saat itu kami yang memang saya pribadi sedang off dengan Instagram dan yang lainnya, saya hanya menggunakan WhatsApp saja. Kita membuat flyer yang isinya adalah coming soon GoClean seperti itu. Dan dilihat dari sana bagaimana respon dari teman-teman yang ada di WA group gitu. Dan apa yang terjadi? Wow, amazing. Banyak sekali hal positif yang dilantunkan sama ibu-ibu sebagai yang senang-senang gitu, yang merasakan bahwa menyetrika itu adalah suatu hal yang menyebalkan, suatu hal yang menyita waktu, membutuhkan energi yang cukup banyak gitu ya untuk dikumpulkan ketika mau menyetrika dan sebagainya. Dan kan memang menyetrika adalah suatu kebutuhan gitu. Oke, nah ya seperti itu. Jadi tahap awal kita kami adalah kita mengetes pasar lah, kita mengetes pasar. Ternyata responnya sangat baik. Akhirnya apa yang terjadi pada saya pribadi, semakin percaya diri. Oh betul, ketika kita mendirikan usaha ini, si A, si B, si C dan sebagainya itu sudah langsung menjapri untuk dijadikan sebagai pelanggan pertama dan sebagainya. Nah, kembali ya Pak Dina. Oke. Nah, ketika itu sudah terjadi,
tahap apa lagi yang akan dilakukan? Tadi sudah saya katakan ya, bahwa itu kami lakukan adalah hamin 3 minggu dari opening kita. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Kita melakukan pencarian dari SDM, dari karyawan. Jadi kita langsung mencari bagaimana calon-calon karyawan, menseleksi calon-calon karyawan 2 minggu sebelum dari pelaksanaan. Nah, karena apa? Karena ini yang paling penting. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali laundry, tetapi yang terjadi adalah laundry tersebut sangat cepat sekali gulung tikar ketika tidak ada karyawan. Jadi percuma ya ketika sekarang pasarnya banyak, tetapi tidak ada manpower yang mengerjakan itu, ya dosen gitu lah, nggak akan berjalan dengan baik kan. Nah, akhirnya setelah kita udah saja kita dapat untuk dapat SDM tersebut, baru kita bisa launching. Nah, yang saya katakan tadi bahwa saat ini sudah eranya adalah era media sosial, dan saat itu kita hanya mengandalkan WhatsApp saja, satu media sosial saja. Karena walaupun dengan media sosial yang lain saat itu memang kita sempat launching di Facebook, tetapi kami juga perantau ya di sini Purwakarta ini, jadi belum banyak yang memang jadi teman gitu. Jadi kita yang mengandalkan WhatsApp saja. Apa yang bikin saat itu saya katakan viral dengan flyer kita? Saya kasih bocoran ya. Jadi di sana kami mencantumkan ini. Kita mencantumkan bahwa ketika satu orang itu bisa mengirim pada 3 media sosial yang dipunyai, maka ketika dia bisa order ke kita, mendapatkan free 1 kilo selama 1 bulan. Bagi ibu-ibu itu hal yang mengasihkan ya, yang namanya tawar-menawar, yang namanya diskon. Padahal mungkin kalau kita kalkulasi sebenarnya tidak seberapa gitu. Kita bisa akumulasi ketika satu buah keluarga itu bisa order bisa order GoFood itu 1 minggu 2 kali ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa ketika 2 kali itu berarti kan 2 kali 4 minggu ya, 4 minggu 8 kali. Saat itu kita ngasih harga 3.500 itu 8 kali 3.500, 7.000 kali 4 berarti 28.000 saja sebenarnya gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kan itu mengasihkan ya, ketika misalnya kita hanya di mamang sayur aja ya, senang gitu, ada kepuasan sendiri gitu ya, ketika misalnya saat itu kita bisa menawar 100-200 rupiah gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa saja setelah itu kita kasih kembali ke sponsor, tapi kayak senang saja gitu ya kalau dapat diskon, ada kata-kata diskon gitu kan, ada kata-kata bisa ditawar dan sebagainya, bisa nego kan menyenangkan. Nah itu jadi yang paling pertama yang dilakukan adalah kita harus riset market ya, dengan bahasa atau tes pasar atau survei pasar. Kemudian yang kedua adalah tadi mencari SDM-nya ketika pendirian mungkin seperti itu. Nah mungkin itu ya dari saya. Kita mau kasih giveaway. Nah, apa ini giveaway-nya? 50.000 guys, 50.000 pulsa kepada komentar terbaik di channel ini. Jadi jangan lupa kepada Anda yang sudah memberikan komentar, kita akan kasih giveaway 50.000 bagi Anda yang memberikan komentar terbaik, dan pasti kita akan menghubungi channel Anda. Jangan lupa guys, untuk video selanjutnya akan kita bahas step-step selanjutnya, akan kita bahas semua seputar rumah setrika. Buat Anda yang masih penasaran apa itu rumah setrika, kita akan bahas di channel ini. Dan bisa juga nanti kita akan riset kira-kira usaha apa selain rumah setrika ini yang bisa menguntungkan dengan modal semini mungkin.
bisa juga nanti ya. Mungkin gitu aja guys giveaway-nya, ditunggu komentarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.